Nah, kita sudah pelajari dari surat Efesus ya. Efesus pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, Paulus mengatakan setiap orang percaya anak Tuhan duduk di sebelah kanan Yesus Kristus. Ya. Kalau orang tanyakan orang Kristen ini bikin apa? Ya. Orang Kristen duduk dengan Tuhan. Ya. Arti apa ya Pak kalau kita bilangnya duduk? Kan sekarang ya saudara-saudara semuanya duduk ya sekarang. Duduk sampai mau tidur ya, ngantuk loh. Kalau duduk artinya kita ini beristirahat. Kalau duduk artinya juga kita sudah sampai tempat tujuan kita ya. Duduk juga artinya kita ada persekutuan. Benar ya? Kalau di tempat kerja kita takut mau duduk ya? Enggak. Takut mau duduk ya? Benar? Ya. Kalau majikan di rumah kita, majikan bilang, "Cola." Kita bilang, "Om, saya lah." Kasihan ya. Majikan bilang, "Makannya duduk." "Saya ngocongi." "Hei, saya senang kalau berdiri makan loh." Lebih mudah makannya terus turun gitu. Iya, kita malu-malu ya. Kan? Kalau kita duduk artinya kita ada persekutuan, ya. Artinya kita ini relax ya. Bisa ngomong-ngomong gitu ya. Jadi dengan Yesus Kristus orang yang percaya kita tidak takut, kita senang, kita bersekutu dengan Tuhan, kita berduduk dengan Tuhan. Benar ya, amin? Biasanya orang yang kita senang, kita duduk sebelah-sebelah ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini satu kelompok ini satu. Yang satu orang ini satu orang sendirian ya. Jadi kita duduk bukan sendirian, kita duduk dengan Yesus di sebelah kanan Yesus ya, amin. Yang kedua, orang Kristen, pasal yang ke-4 dan 5, Paulus katakan orang Kristen itu berjalan. Kalau bahasa Inggris ya, walking ya, berjalan. Senang ya kalau berjalan. Kalau duduk di rumah aja setiap hari, hari Minggu enggak libur, di rumah lagi, bosan ya. Kita mau hangloi lah, jalan-jalan. Jalan mana ya? Enggak tahu, jalan-jalan ya. Jalan-jalan Victoria Park ya, jalan-jalan di Sogo, di Causeway Bay. Ya, ibu-ibu semua senang ya mau jalan-jalan ya. Kakinya gatal ya. Enggak bisa duduk ya mau jalan-jalan. Ya. Kalau kehidupan seorang Kristen itu adalah berjalan, tetapi bukan berjalan sendirian. Berjalan dengan anak-anak Tuhan yang lain karena mereka ada tujuan. Tujuannya karena mereka ada tugas rohani. Amin. Ya, nanti besok ya kita mulai kerja, mau jalan keluar rumah ke Maisong lah, ya, ke pasar, ya, membeli makanan, ya. Jadi orang Kristen itu aktif bukan pasif, aktif. Kalau duduk lama-lama gemuk ya nanti. Ya, jadi itu aktif. Paulus katakan di sorgawi orang Kristen itu duduk di sebelah kanan Tuhan. Tetapi di dunia, di bumi tidak duduk, berjalan. Ada tujuan, ada misi. Ya, karena Tuhan sudah berikan kita tugas. Kita berjalan bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Ya. Jadi dan yang ketiga, pasal yang ke-6. Yang ketiga, Paulus katakan seorang Kristen itu
berdiri. Ya, tadi ada duduk di hadirat Tuhan. Kita berjalan di bumi dengan anak-anak Tuhan yang lain. Ya, ada unitas. Yang ketiga, ya, jawapan yang ketiga, seorang Kristen itu berdiri. Berdiri karena ada peperangan rohani. Bila kita berperang, kita tidak duduk ya. Pernah ya lihat orang yang bergaduh ya. Kalau bergaduh, bertengkar ya, bertengkar dengan suami ya. Kalau suami itu duduk, bikin lebih marah ya. Enggak benar ya? Ada. Ya. Kalau mem marah-marah sama saudara ya, saudara duduk sana ya. Apa akan terjadi? Hah? Mau coba nanti pulang kembali rumah, bikin mem marah-marah ya. Mem marah kita duduk. Mem pasti berdiri ya. Berdiri ya. Nah, bila kita bertentangan atau berlawanan atau berperangan, kita berdiri. Kalau di Indonesia ini ada martial art, what is it? Martial art, kungfu. Bela diri? Oh, oke. Ada lagi yang apa? Silat. Silat ya? Silat. Silat. Ya, siapa ada silat? Silat ya, silat. Silat. Siapa pintar silat? Pastor Ari bisa silat? Pastor Ari bisa silap ya? Silap. Pastor Ari silap atau silat? Kalau kita belajar silat, yang pelajaran yang pertama diajari bagaimana berdiri. Ya, itu sangat penting ya. Kalau berdirinya salah, kita jatuh loh. Nah, berdiri. Berdiri ini adalah posisi peperangan. Jadi, Paulus mengatakan kita ini dalam peperangan rohani. Ya. Efesus pasal 6, ayat yang ke-10. Ya, yang ke-10. Ayat akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, kuat. Jangan lemah. Ya, jangan lembek. Bahasa Indonesia ada lembek. Lemah lembek. Lemah lembut okey, tapi lemah lembek tidak boleh ya. Lemah lembek. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kekuatan bukan kekuatan manusia, kekuatan Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau bahasa Indonesia dikatakan supaya kamu dapat bertahan. Kalau bahasa Inggris bilangnya so that you may be able to stand. Ya, kita tidak bisa bertahan kalau duduk ya. Kalau kita tidur enggak bisa tahan. Tapi berdiri ya bisa bertahan. Paulus katakan ada peperangan rohani. Nah, pastor, orang Kristen mana ada perang? Ya, di Ukraina, Rusia itu perang. Orang Kristen di gereja kita doa damai sejahtera, ya. Enggak. Yesus katakan di surgawi, ya, heavenly, surgawi, ini kita duduk dengan Tuhan, tetapi setan, iblis mau menjatuhkan kita dari tempat duduk kita. Ya, iblis marah ya bila kita duduk dalam hadirat Tuhan. Dia marah. Dia mau kita jatuh. Dia mau tendang sama kita. Dia mau kita jatuh. Dia tidak mau kita duduk-duduk ya. Jadi langsung ada peperangan rohani. Nah,
Peperangan rohani ini adalah di surgawi, ya. Efesus bilang surgawi, tetapi di duniawi, ya. Iblis seringkali mencobai kita. Kadangkala dengan dosa-dosa, ya, mencobai kita seringkali supaya kita tidak mengikut Tuhan, supaya kita kehidupan kita ini tidak seperti Yesus. Mencobai kita seringkali, mau menjatuhkan kita. Jadi kita melihat banyak orang Kristen, ya, mereka kehidupan mereka ini tidak seperti Yesus. Banyak orang Kristen karena mereka jatuh. Peperangan rohani, ada dua jenis orang Kristen, ya. Yang pertama, seringkali kita katakan pastor, ya, peperangan rohani, iblis, setan. Saya tidak lihat setan, jadi itu tidak benar. Ya, mana ada setan, mana ada hantu, ya, pastor. Saya tidak percaya. Banyak orang Kristen tidak percaya ada peperangan rohani. Mereka tidak percaya ada setan. Tapi saya heran, ya, kebanyakan orang percaya ada sorga. Amin. Ya, orang yang tidak Kristen juga percaya ada sorga. Orang yang tidak Kristen juga percaya ada malaikat. Kan? Kita bilangnya angel. Oh, dia bilang, oh, saya percaya. Tapi banyak orang yang mereka percaya sorga, percaya ada malaikat, tetapi tidak percaya ada neraka, tidak percaya ada iblis, ada setan. Tidak percaya. Jenis yang kedua, ya, ada banyak orang Kristen yang sangat takut akan iblis atau hantu. Mereka harus ada apa? Jimat. Mereka ada ajiman atau jimat? Jimat. Jimat. Kalau jimat artinya juga save money, ya. Is it correct? Save money. Hemat, bukan jimat. Okey. Ya. Oh, mereka takut, ya. Mana-mana mereka pergi, mereka mau cari iblis. Oh. Ya, harus ada jimat mana-mana. Mereka takut seringkali. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, orang Kristen jangan takut. Tuhan sudah memberikan segala yang kita perlukan, perlengkapi kita supaya kita bisa memenangi, supaya kita bisa menantang segala percobaan, segala pekerjaan iblis di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, biar kita lihat Efesus pasal yang ke-6. Apakah perlengkapan senjata Tuhan, ya? Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara, bukan di dunia. 13, sebab itu ambillah, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingankan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Panjangnya. It's so long. Luar biasa, ya. Aduh. Seperti Tagalog, ya. Kalau Tagalognya panjang. Ini bahasa Indo panjang juga, ya.
capek. Ini peperangan rohani ini sekarang. Oke, jadi Paulus katakan Tuhan sudah memberikan kita senjata supaya kita bisa dilindungi. Ini senjata yang kita bacakan tadi ini adalah senjata yang melindungi kita, defensive ya, defensive weapon, bukan offensive, bukan senjata untuk menentang ya, tetapi senjata melindungi kita ya. Kalau saudara mau ada sukses diberkati Tuhan, kalau saudara mau keluarga, anak-anak ya dijagai Tuhan, kita harus pakai dilengkapi senjata rohani Tuhan. Apakah senjata itu, pastor? Ya, ini panjang ya, tapi saya kasih 3 senjata. Yang pertama, dia katakan kita haruslah menjadi orang yang benar. Benar artinya truthful people. Orang yang tidak benar adalah orang yang berdusta, berbohong. Kalau kita mau dilindungi daripada pekerjaan setan dan iblis, kita harus selalu katanya, ngomongnya benar. Kelakuannya benar. Tapi di dunia ini sekarang banyak orang katanya bohong. Kehidupan segala kelakuan mereka itu bohong, tidak benar. Seorang yang kehidupannya tidak benar akan jatuh. Kebenaran itu paling berkuasa. Yesus katakan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. The truth shall set you free, ya. Kan? Tapi seringkali kita pikir, kalau saya berbohong, saya akan dimerdekakan. Oh, saya takut nanti saya ngomongnya benar, marah. Ya, istri marah, orang tua marah. Jadi kita bohong. Nanti kita sudah berdusta, kita bilangnya, oh saya dimerdekakan. Enggak. Orang yang berdusta akan kehilangan semua yang mereka ada. Kehilangan pekerjaan, uang, ya. Ada roh dusta di dunia ini. Jadi orang yang benar, orang Kristen, setiap kali kita apa yang kita ngomong itu harusnya benar. Ya, nanti kita ngomong sama mem 真係㗎，我冇講大話啦，我係基督徒啦。Ya, kita tidak tipu, tidak berdusta. Nanti Tuhan senang. Pada akhirnya kebenaran, truth ya, akan menang. Orang yang benar akan pasti menang. Orang yang berdusta akan di-expose ya. Ya, yang kedua, ya, kalau kita mau dilindungi oleh Tuhan dalam peperangan rohani ini, yang kedua, kita haruslah menjadi orang yang, kalau bahasa Inggris, peaceful. Orang yang cinta damai, damai sejahtera. Orang yang cinta damai akan diberkati. Tapi di dunia ini banyak orang tidak cinta damai. Mereka suka kacau-kacau sini, kacau-kacau sana, dibikin rusak keluarga orang di sini. Ya, banyak ya. Ya, dia suka kacau-kacau. Tetapi orang yang benar seringkali selalu memberi damai. Mereka ke mana-mana membawa damai. Tidak ada kacau-kacau. Ya, nanti di keluarga ada damai. Ya, dengan majikan ada damai. Dengan pastor ada damai. Dengan anak orang tua juga damai. Ya, karena berkat yang terutama ya, berkat Tuhan, bila berkat Tuhan itu ada,
kalau bahasa orang Yahudi ya, adalah shalom. Shalom itu damai. Shalom itu salam ya. Jadi kalau di Indonesia bila ketemu teman-teman bilangnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bilangnya waalaikumsalam. Salam. Shalom. Kan? Itu yang paling utama. Tetapi salam, damai ini adalah damai yang benar. Dalam kebenaran. Tetapi di dunia ini seringkali damai itu palsu. Ya, kita ngomongnya dusta, bohong. Langsung damainya juga itu bohong, bukan benar. Kalau tidak ada kebenaran, langsung tidak ada kedamaian. Ya, di keluarga juga gitu. Seringkali sama bapak, ya, sama anak, sama majikan, kalau kita mau damai yang benar, kita harus ada kebenaran, ya. Ya, yang ketiga, yang terakhir, ya. Ini adalah senjata melindungi kita, ya. Yang ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan. Kalau kesetiaan, kalau bahasa Yunani ya, kesetiaan artinya mempunyai arti yang sama dengan iman. Iman itu percaya. Ya. Kalau bahasa Inggris ya, iman itu faith ya, atau trust. Kalau bahasa Inggris ya, bahasa Yunani pistos. Pistos artinya trust atau faith. Oke. Kesetiaan dalam bahasa Inggris artinya faithful. Faithful. Orang yang ada iman, orang yang beriman terhadap Tuhan adalah orang yang bisa dipercayai ataupun orang yang setia. Ya, kita menaruh iman kita buat Tuhan Yesus karena Dia ini setia. Firman Tuhan katakan Yesus itu the same yesterday, today, and forever, right? Ya, Dia tidak berubah. Dia tidak pernah berubah. Ya, okay? Dia itu setia. Kita bisa percaya sama Dia. Orang yang mau dilindungi oleh Tuhan daripada pekerjaan iblis haruslah mempunyai kualitas kesetiaan. Tetapi di dunia ini sekarang kesetiaan ini sedikit kurang. Di rumah ya, kesetiaan itu sedikit. Faithful in Indonesia apa? Setia. Oke. Ya. Bapak nanti istri tidak ada di rumah, kesetiaannya ini. Goyah. Ya. Kesetiaan di tempat kerja itu juga kurang. Ya. Hari itu kita pelajari Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot itu tidak setia. Kenapa? Karena dia menangkal ya, betray ya, menyangkal Yesus karena 30 perak. Ya, kita bilangnya, oh Yudas 30 perak, bukan pera. Pera itu Tagalog ya. Pera itu Tagalog uang. Wala na pera, enggak ada uang. Ya, kalau utang-utang, Tagalog juga utang-utang sama ya. Ya, kita bilang, oh Yudas Iskariot, ya 30 perak. Kamu menyangkal Yesus Kristus. Saya tidak akan lakukan itu.
Ya mungkin. Apa kata saudara kalau si iblis memberi kamu 30 juta perak untuk menyangkal Yesus? Oke kah? Masih tidak mau? Oke, 300 juta. Berapa perak kamu mau supaya kamu akan menyangkal Yesus? Semua orang akan menyangkal Yesus. Persoalannya adalah berapa perak? Iya. Tanpa Yesus, Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa setia. Kesetiaan itu sangat penting ya. Kalau kita tidak setia, kita tidak benar, kita tidak memberi damai, di mana saja kita berada, kita akan punya problem. Ya, di tempat kerja, di rumah, problem. Ini 3 kualitas yang paling penting kalau saudara mau diberkati. Kebenaran, kesetiaan, kedamaian. 3. Oke. Biar saya tutup ini yang kedua, ya. Paulus juga memberikan kita 2 senjata untuk berlawan menentang setan. Senjata. Kalau kita mendengar berita ini Ukraina dengan Rusia ya, setiap hari bilangnya apa? Ukraina bilangnya, oh berikan kami lebih senjata. Ya, senjata yang lebih kuat. Kalau Amerika Syarikat, ya, mereka memberikan lebih senjata yang kuat, mereka pasti menang. Ukraina bilangnya, senjata. Saudara, ada senjata. Kalau mau menentang iblis, harus ada senjata. Kalau tidak ada senjata, pasti kalah. Saudara, tahukah senjatanya apa? Ya, mari lihat firman Tuhan. Ya, Efesus pasal 6 ayat 17. Pedang roh, yaitu firman Allah. Ada berapa pedang saudara ada di rumah? Alkitab, ada berapa? 1 saja? Tidak cukup. Ada berapa Alkitab? 2, tidak cukup. Itu senjata apa? Pedang. 2 pedang saja. 1 pedang. Ada berapa? Berapa pedang mau? Itu bukan artinya. Artinya bukan berapa Alkitab saudara harus ada di rumah. Ya. Paulus katakan, firman Tuhan itu kuat. Bila Yesus dicobai oleh iblis di buku Matius ya, iblis mencobai Yesus 3 kali ya, setan. Ya. Setiap kali Yesus dicobai, apa bilangnya Yesus? Dia membawa senjatanya, pedang rohani. Yesus katakan, firman Tuhan kan mengatakan, ya, firman Tuhan, it is written. Setiap kali saudara membawa pedang firman Tuhan, mengatakan kepada iblis, tetapi firman Tuhan katakan ini, iblis takut, dia lari. Ya. Bila iblis, setan datang kepada Hawa, setan tanya kepada Hawa, apakah Tuhan ada katakan kamu tidak boleh memakan daripada pokok ini? Hawa tidak tahu firman Tuhan. Karena Adam tidak mengajarnya firman Tuhan. Kalau Hawa sudah katakan, tetapi firman Tuhan katakan, semuanya kamu bisa makan, tapi ini tidak boleh. Pasti iblis lari. Kita harus tahu firman Tuhan. Siapa yang masih belum kawin? Bernikah? Sudah lama masih satu lagi ini. Saya 25 tahun di sini masih ini satu.
Tidak ada orang lain lagi. Ayah. Nanti iblis tanya, kenapa tidak ini pacar yang bukan Kristen? Ya, okey juga. Kan lelaki ya, kalau lelaki boleh. Lelaki. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita katakan, tetapi firman Tuhan katakan kita tidak boleh ya berpacaran dengan orang yang tidak beriman. Kan? Ya, harus tahu firman Tuhan. Jadi peperangan rohani ini kalau kita mau menang, kita harus membaca dan mempelajari firman Tuhan. Yesus sendiri untuk mengalahkan setan, dia harus tahu firman Tuhan. Saudara, di jemaat ini Pastor Ari ya seringkali ada mengajar Alkitab ya. Jadi ikut ya, ada kuliah-kuliah, ikut. Setiap hari harus baca firman Tuhan. Iya, kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita menjadi orang yang bebal. Bebal ya, foolish. Ya, bebal. Tidak ada hikmat. Bila kita baca firman Tuhan, kita ada hikmat. Lebih pintar daripada mem. Mem bilang, kenapa pintar ini? Ya. Yang kedua, nanti kita tutup dalam doa. Yang kedua, ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu. Di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Paulus katakan kita haruslah berdoa di dalam roh. Artinya kita haruslah berdoa bukan di dalam daging. Bukan mengikut kedagingan kita dalam doa, tetapi mengikut roh dalam doa. Apa arti, apa bedanya, Pastor? Nah, banyak orang Kristen berdoa, tetapi berdoa mengikut daging. Tuhan, hari ini panas. Tuhan, bikin sejuk ya, bikin dingin. Itu doa kedagingan loh. Tuhan bilang, kenapa ya anakku? Karena panas Tuhan. Itu seperti Jonah ya. Jonah itu Yunus ya. Ya. Tuhan, bisnya belum sampai. Tuhan kasih bis ya, cepat-cepat. Itu doa kedagingan. Untuk kesenangan sendiri. Saya tidak bilang jangan doa gini. Bukan. Tapi artinya saya cakap, yang saya katakan, kita harus berjaga-jaga. Seringkali doa kita itu doa daging. Tuhan, anak saya di Indo, Tuhan, tolong cari pacar yang baik. Itu doanya bagus, saya tahu. Tapi itu doa daging. Orang yang bukan Kristen itu juga bisa doa gini loh. Tuhan, berikan saya pekerjaan, gaji yang besar. Lebih banyak uang. Itu doa daging. Banyak orang Kristen doanya daging. Kedagingan. Sedih ya. Job. Ayub ya. Ayub. Bukan Ari, Ayub. Ayub, okey. Ayub pasal yang pertama, firman Tuhan katakan Ayub adalah orang yang benar ya. Okey. Setiap hari Ayub, setiap pagi Ayub berdoa buat anaknya, anak dia. Ada 10 anak, 7 lelaki, 3 perempuan. Dia berdoa supaya anaknya tidak berdosa terhadap Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni mereka kalau mereka berdosa.
itu doa bukan doa daging, itu doa roh. Dia berdoa supaya anaknya lebih taat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Itu doa dalam roh. Jadi kalau kita mau menentangi iblis, kita harus berdoa dalam roh, bukan berdoa dalam daging. Ya. Nah, Yesus memberikan contoh yang baik. Yesus di Injil seringkali berdoa ya. Amin. Oke. Yesus seringkali berdoa seorang atau doa corporate prayer. Kelompok. Mana? Kalau kelompok itu di mana? Ada Injil ditulis? Tidak ada. Pasti Yesus ada doa dalam kelompok, saya tahu. Tapi di dalam Alkitab tidak ada tulis. Tetapi firman Tuhan seringkali menulis, Yesus bersendirian berdoa. Kuasa doa bukan di kelompok. Tetapi yang pertama, kuasa doa itu adalah bila kita sendirian berdoa seperti Yesus setiap hari. Langsung sampai kita doa dalam kelompok, itu ada kuasa. Kalau doa kita hanya dalam kelompok, bila kita berdoa dalam kelompok ya, gini ya. Ngantuk. Aduh, 2 jam, aduh. Ya. Sudah tahu kenapa? Seringkali doa dalam kelompok, banyak orang ini. Banyak kan? Ya. Kita harus, haleluya! Mari! Karena di rumah enggak doa. Sampai sini mau doa, mana boleh. Sampai sini doa. Nah, tahu kenapa ya? Kalau kita di rumah setiap hari berdoa, sampai ke gereja doa kelompok, kita haleluya. Ada api. Tahu bedanya? Ya. Yesus setiap hari dia berdoa, bersendirian. Yesus tidak pernah memberikan perintah buat murid-muridnya, dikatakan setiap hari Minggu kamu harus berdoa kelompok. Tidak ada pernah. Hanya satu kali Yesus mengatakan kepada mereka sebelum dia diangkat ke langit, tunggulah Roh Kudus di Yerusalem. Berkumpul di sana. Mereka berdoa, 120 orang. Kuasa doa yang pertama adalah bila kita bersendirian. Bukan dengan suami, bukan dengan teman-teman di rumah, anak-anak, enggak. Sendiri berdoa. Banyak orang Kristen itu pun tidak ada mereka lakukan. Yesus berdoa awal pagi. Tahu gak? Awal. Tapi banyak orang Kristen bilangnya saya berdoa sebelum saya tidur. Mungkin berdoa dalam tidur. Apa kata saudara? Kalau saya sampai ke rumah, saya bilang sama Ibu Yvonne, saya bilangnya, saya hanya mau berngomong sama kamu sebelum saya tidur malam. Ya, pagi saya tidak mau ngomong sama. Jangan ya. Kacau sama saya. Malam nanti. Tunggu sampai malam jam 10, 11 malam kita ngomong. Biasanya itu bukan ngomong, itu bergaduh. Ya, seringkali ya. Siang tidak ngomong, malam gaduh. Mem sama sir ya, malam-malam ya, gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Indo gaduh. Gaduh.
Yesus berdoa awal pagi. Pak Pastor, saya capek. Saya tidak takut capek jasmani. Saya lebih takut capek rohani. Apa gunanya rohaninya capek, tapi jasmaninya gemuk, enggak capek? Tidak berguna. Biasanya berdosa. Kalau rohaninya kuat, enggak capek. Jasmaninya enggak problem. Pak Pastor, saya hanya pagi-pagi mau bangun. Mem bilangnya, Lok Tim Chong, you heisan. Jadi bangunnya jam 4. Benar. Dan jam 4. Pastor, di Hong Kong ini rumahnya kecil. Kalau jam 4 semua orang tidur. Itu semua tempat kamu punya. Di tandas boleh duduk semua 2 jam dalam. Nanti mem bangun, kenapa? Saya berdoa mem bilang, oh very good. Saya doa sama mem, anak-anak mem, mem hoisam lah. Dibayar gaji, bikin cingkik-cingkik, juga dibayar doa. Waduh, berkatnya besar. Ya. Bangun awal pagi berdoa. Oh pastor itu orang Korea, orang Indo enggak. Itu bukan orang Indo, orang Korea. Itu orang benar atau orang tidak benar? Iya. Baru ada kuasa. Orang yang tidak berdoa, berdosa. DOA. Amin saudara. Apakah saudara mulai dari hari besok akan berdoa pagi dan membaca firman Tuhan? Haleluya. Pak Pastor, saya nggak bisa bangun loh, terlalu awal. Kalau saudara pada hari ini berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, setiap hari jam 5 saya mau bangun, tidak perlu ini alarm clock ya. Roh Kudus akan bangunkan. Kalau masih tidak bangun, Roh Kudus akan tendang. Pasti bangun. Pasti. Iya. Berdoa. Amin. Ya. Ini kan Efesus ini judul ini adalah apa? Revival ya. Kebangunan rohani. Kebangunan rohani bermula bila kita setiap hari berdoa dalam Roh Kudus, bukan daging ya, dan membaca dan pelajari firman Tuhan. Kebangunan rohani akan terjadi. Amin. Boleh ya? Nanti minggu depan Ibu Nurul mau tanya. Doanya apa? Bagaimana ya? Jam berapa kita doa? Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Jam berapa? Sangat penting. Ya, nanti pulang rumah beritahu sama mem, ngokam ya hokco, yuk keto. Ngo ya tu ho cho ke seisan. Ngo yuk keto. Oke, mem, tak. Ngo keto cho, tuk sengking. Ngo fangkong lah. Ya. Ya. Bagi kita semua mem, kamu akan doakan keluarganya juga. Mem pasti bilang oke. Pasti. Amin. Haleluya. Mari saya doakan. Bapa di dalam sorga, pada hari ini Tuhan menyayangi setiap anak-anak-Mu di sini. Tuhan memperlengkapkan mereka dengan senjata rohani. Senjata doa, senjata firman Tuhan. Tuhan memperkayakan
mempercukupkan segala keperluan mereka, supaya mereka kuat secara rohani. Supaya mereka bisa kehidupan mereka ini berbahagia, ada sukses segala sesuatu yang mereka lakukan. Ada kemenangan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini saya doakan supaya ada kebangunan rohani, ada api Roh Kudus di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.